karena kita nggak punya alat rekam. Jadi memanfaatkan Smule-nya bisa itu ya, bisa di download ya, audionya doang. Terus kita nggak pakai video tuh, cuma pakai background doang. Cuma background dan judul doang ya. Iya, nggak pakai lirik, nggak pakai apapun lah ya. Iya, jadi cuma itu doang. Ketemu lagi di Ngeteh Bareng Suami. Dan kali ini kita bakalan nge-share tentang cerita awal bikin YouTube channel ini. Ya. Ya kan? Karena awal mulanya itu kan kita bikin channel YouTube itu untuk cover lagu. Iya, banyak mungkin juga yang nanya ya. Bisa diceritain lebih lengkapnya. Di komentar-komentar yang nanya ini awal mulanya gimana sih bisa bikin Elly Fauziah channel. Banyak juga yang DM Instagram gimana bikin channel YouTube gitu. Ya mungkin dari awal kita coba bahas di ini dulu ya, masalah kan pertama kali itu saya ngeliat kamu hobi nyanyi. Iya, karena senang nyanyi ya dulu. Iya, waktu itu kamu nyanyi itu di Smule ya. Di Smule. Saya sering banget ngeliat ini anak nyanyi-nyanyi sendiri, terus cobain collab sama yang lain, terus ngegrup apa segala macem, terus ikut kompetisi-kompetisi. Ya, sering juga ikut lomba-lomba di Smule. Yang membuat saya tergugah sih sebenarnya ngelihat ikut kompetisi tapi hadiahnya nggak seberapa. Betul. Tapi effortnya tinggi gitu, ribet. Semangat banget waktu itu karena senang kan. Akhirnya saya kan usulin kan, ya udah kalau suka nyanyi lebih baik bikin YouTube aja. Kalau mau nyari penghasilan juga bisa kok dari YouTube gitu. Bisa sekalian dengan cover gitu. Cuma akhirnya kita buat YouTube. Cuma awalnya awal banget yang pertama banget kan inget nggak? Waktu itu kita itu cuma bikin cover lagu dengan audio doang. Audionya dari Smule. Dari Smule. Karena kita nggak punya alat rekam. Jadi memanfaatkan Smule-nya bisa itu ya, bisa di download ya, audionya doang. Terus kita nggak pakai video tuh, cuma pakai background doang. Cuma background dan judul doang ya. Iya, nggak pakai lirik, nggak pakai apapun lah ya. Iya, jadi cuma itu doang. Itu ada beberapa cukup lagu banyak ya, cukup waktu banyak. Itu diupload. Cuma nggak tahu tuh kalau sekarang masih ada atau enggak, soalnya ada beberapa yang kita hapus juga. Nah, setelah itu kita mulai ini ya, lanjut beli cover lagu beli alat rekam. Jadi kita beli sound card. Kita tuh pakai KS108 XOX ya. Pokoknya peralatan rekam sederhana ya kan. Dengan mic BM800. Udah cuma itu aja. Dan waktu itu belum punya kamera. Jadi rekam videonya pakai HP. Iya, videonya pakai HP. Terus suaranya itu pakai sound card yang tadi, XOX KS108 kalau nggak salah. Iya. Nah, terus di mixing ya udah seadanya aja. Itu juga cuma di belakang di depan tembok ya. Pokoknya sederhana banget lah waktu itu. Kita nggak pakai lighting. Karena nggak banyak persiapan juga ya. Waktu itu. Kita nggak pakai lighting kan ya. Cuma mengandalkan sinar matahari. Iya. Jadi alami banget. Ada tuh yang video-video kita yang awal. Yang ngeblur, yang burem. Iya, cuma itu doang. Apa kalau ada matahari kan suka redup, suka itu ya. Jadi nggak stabil. Nggak stabil tuh, bisa kadang gitu redup, juga. kadang terang gitu. Nah setelah itu kita akhirnya berhasil monetasi dan pakai kamera. Iya betul. Setelah kita tuh berani beli kamera, lebih serius lagi ketika sudah berhasil dimonetasi ya. Udah menghasilkan seperti itu. Nah dan waktu itu ada persyaratan kan untuk bisa dimonetasi channel YouTube-nya, yaitu 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber minimal. Waktu kita tahun berapa ya? Pokoknya waktu zamannya kita awal-awal itu syaratnya cuma 4.000 harus memenuhi 4.000 jam tayang sama 1.000 subscriber. Nah, nggak tahu kalau sekarang ya, kita nggak terlalu update soal untuk aturan yang sekarang. Tapi waktu itu kita aturan seperti itu, jadi kita mikir, wah gimana ya caranya supaya waktu sebelum monet itu masih pakai kamera, masih pakai HP dan udah pakai sound card ya sebenarnya. Nah, itu akhirnya kita punya strategi gimana supaya bisa monet ya, akhirnya supaya kita cepet ya. Bikin upload tiap hari. Cuma kan agak ribet tuh kalau misalkan setiap hari syuting. Akhirnya kita nabung video. Iya, aku ingat banget. Jadi kita syuting dulu sampai banyak. Kayaknya kita
baru upload itu setelah dapat punya 50 video, baru kita upload tiap hari. Iya. Jadi kita nabung dulu video. Iya, nabung dulu. Udah banyak, baru kita upload tiap hari waktu itu ya. Upload tiap hari dan selama 3 bulan. Jadi kayaknya ada sekitar 90 sampai 100 video. Pertama. Ya, pertama. Yang diupload tiap hari. Nah, akhirnya berhasil kita memenuhi itu. Memenuhi 4.000 jam tayang dan dapat 1.000 subscriber itu sebelum sebelum nyampe 100 video itu. Kayaknya sekitar mungkin kita setelah upload 80 video berturut-turut tiap hari itu dapat tuh nyampe ke situ. Syarat itu dan akhirnya kita mengajukan monetasi ya. Iya, mengajukan monetasi. Nah, proses monetasinya itu juga cukup cepat ya waktu itu alhamdulillah. Nah, cuma sehari kita ngajuin monetasi siang, besoknya Anda sudah termonetasi gitu, sudah memenuhi, karena kita udah memenuhi syarat dulu gitu. Jadi harus memenuhi syarat dulu yang tadi kan. Nah, terus hambatannya waktu itu setelah pengajuan kan langsung di-approve. Cuma hambatannya tuh yang waktu itu kita nungguin PIN Google AdSense. Oh iya, betul. Jadi sebenarnya channel kita kesulitannya cuma masalah nungguin PIN, ya waktu itu nungguin PIN Google AdSense. Karena kita waktu itu domisilinya di Kabupaten Bandung. Mungkin agak lama atau gimana ya. Aksesnya. Jadi kita request. Iya. Terus kan di situ biasanya ada tulisannya maksimal 4 minggu udah nyampe katanya. Tertulis di situ. Kalau misalkan belum nyampe setelah 4 minggu silahkan request ulang dan pastikan alamatnya jelas. Akhirnya udah lebih dari 4 minggu tuh, kayaknya 5 minggu kita belum dapat, ya udah kita request lagi. Tahu-taunya minggu ke-6 kalau nggak salah datang yang requestan yang pertama. Terus bulan depannya lagi datang lagi requestan yang kedua. Jadi kita punya 2. Ya PIN-nya sama. Karena PIN itu kan untuk bisa mencairkan uang ya. Mencairkan uangnya gitu, untuk memverifikasi terakhir bahwa kita orangnya ada nih, lalu bisa langsung ditransfer ke rekening gitu kan ya. Jadi banyak juga teman-teman yang nanyain gitu, gimana sih cara bikin channel YouTube supaya bisa menghasilkan atau bisa dimonetasi. Itu tadi ya mungkin secara singkatnya ya. Dan juga ada teman-teman yang nanya emailnya untuk bikin channel YouTube tuh apakah berbayar atau gimana? Enggak ya. Jadi emailnya biasa aja. Jadi ada teman-teman juga yang mungkin belum paham dikiranya harus seperti apa gitu harus ya. Sebenarnya sama gimana? aja. Kita kayak bikin email di Google biasa, Gmail, terus nanti daftar di YouTube-nya, login, sign in dulu ya. Terus daftar dulu. Daftar di situ. Terus masukin namanya siapa, kasih foto, terus deskripsi dan lain-lain. Nanti kalau udah selesai, ya kita udah bisa mulai upload. Gitu. Gitu, mungkin cukup cerita awalnya kita bikin YouTube channel ini, dan akhirnya sampai sekarang udah hampir berapa subscriber alhamdulillah ya? Kita udah kayaknya hampir 19.000 sampai 19.000 video subscriber. Ini dibuat itu ada 19.000-an ya kayaknya kalau nggak salah. Kita juga nggak terlalu ini sih, karena udah lama, kita lumayan lama vakum juga kan. Baru mulai lagi dan mungkin kedepannya akan ada konten-konten lain gitu ya. Iya, betul. Baru. Nah, buat teman-teman juga yang mungkin masih baru, karena ada juga DM Instagram yang baru-baru mau buat channel YouTube, Mas. Oh iya. Gini. Khususnya, kita kasih tahu. Kita waktu itu buat channel YouTube itu belajar dari channelnya Mas Laikul Fahri. Oh iya, ya. Salah satunya dari Laikul Fahri. Jadi coba aja cari deh yang namanya, pasti tahu cukup ya. Jelas ya, dan udah banyak channelnya juga. Mas Laikul itu kita nonton dan belajar di situ tuh untuk pertama kali gimana caranya upload, gimana caranya semuanya lah di situ sampai akhirnya ya berhasil gitu. Iya, mungkin teman-teman juga bisa cek channel YouTube. Iya, kalau itu udah, iya soalnya itu tutorialnya lumayan jelas. Kalau untuk kita kan pemula khususnya ya kan? Kita nggak mungkin ngasih tutorial. Kalau beliau itu udah jelas sampai jelas ngerekam banget. Juga alat rekam untuk podcast ada, tutorialnya lengkap untuk musik juga ada. Untuk alat rekam musik juga pernah ya. Kita juga referensinya dari beliau. Salah satunya dari itu. Paling itu sih. Ya mungkin udah cukup. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman dan tetap semangat gitu ya. Barangkali yang pengen baru mulai itu nggak ada kata terlambat sih menurut aku. Tapi mungkin yang perlu dilakukan adalah update
peraturan ya, karena update peraturan kita YouTube cukup cepet kurang tahu ya kalau yang sekarang. Bikin aturan baru gitu. Aku juga suka lihat notifikasinya dari email. Mungkin cukup sekian dulu ngeteh bareng suami hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Sampai jumpa di ngeteh bareng suami selanjutnya.